Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 mau membuat video penjelasan terkait dengan materi gerakan modernis Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ustadz Dewa Saputra yang akan menjelaskan materi gerakan modernis Islam, dan juga nanti juga ada dilanjutkan dengan teman saya Caca Vandias Eleonora dari kelompok 10. Oke. Yang pertama, gerakan modernis Islam. Pengertian dari gerakan modernis Islam. Apa sih gerakan modernis Islam itu? Jadi gerakan modernis Islam itu adalah suatu aliran pembaruan yang muncul pada abad ke-19 sebagai respons terhadap kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, dan ekonomi, yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Jadi sejarahnya masuknya Islam di Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Kemudian pada abad 19 Masehi para pedagang mulai mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Sambil berdagang mereka mengenalkan Islam kepada pribumi. Gerakan modernis Islam merupakan sebuah fenomena kebangkitan Islam mulai masuk pada abad ke-20-an, ditandai dengan munculnya gerakan reformasi dan modernisme dengan memusatkan di bidang pendidikan. Munculnya Islam di Indonesia itu terjadi karena adanya perubahan sosial, ekonomi, politik, dan juga politik ya, terutama selama beberapa periode yang mendorong gerakan tersebut. Ada juga beberapa aspek lain yang berpengaruh dalam pertumbuhan modernis Islam di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor munculnya gerakan modernis Islam. Faktor-faktor munculnya gerakan modernis Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang ada di faktor internal ada apa aja? Yang pertama ada dorongan untuk meningkatkan perlawanan terhadap kolonial Belanda, kemudian rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga, rasa tidak puas terhadap pengalaman Islam dan penerapan adat di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir ada keinginan kaum muda untuk memurnikan ajaran Islam. Itu dari faktor internal sendiri ada 4. Kemudian yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada yang pertama ada pengaruh dari pemikiran para tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah yang terjadi di akhir abad ke-19, khususnya Jamal ad-Din dan Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ada juga disebutkan dalam beberapa jurnal lain, faktor pendorong dari gerakan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan barat yang masuk ke Indonesia, kesenjangan sosial, munculnya tokoh pembaruan Islam seperti ada Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari, dan lain sebagainya, pencapaian intelektual dan keterbukaan global. Terus selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada dalam gerakan modernis Islam. Berikut adalah tokoh-tokoh yang ada dalam gerakan modernis Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah biasa disebut dengan Bapak Modernis Islam. Beliau lahir di Asadabad pada tahun 1838 dan juga wafat pada 1897. Beliau dianggap sebagai tokoh perintis utama gerakan modernis Islam. Beliau juga menghabiskan hidupnya berkelana ke berbagai negara Islam dan Eropa untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan. Pemikirannya yang paling menonjol adalah konsep pan-Islamisme. Apa itu konsep pan-Islamisme? Yaitu upaya menyatukan seluruh umat Islam di dunia untuk melakukan dominasi imperialisme Barat. Al-Afghani memiliki posisi unik dalam spektrum pemikiran Islam karena ia berhasil memadukan sikap moderat
yang mengakomodasikan ide-ide Barat dengan sikap militan dalam melawan penjajahan. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 dan wafat 1905. Muhammad Abduh biasa disebut dengan arsitek pemikiran rasional Islam. Beliau adalah murid terkemuka Al-Afghani, mengembangkan pemikiran modernisme Islam ke arah yang lebih sistematis dan akademis. Sebagai Grand Imam di Universitas Al-Azhar, Abduh memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan ide-ide pembaharuannya dalam sistem pendidikan Islam. Kontribusi utamanya terletak pada upaya merasionalkan pemahaman Islam dan mengintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini lahir pada 1868 dan wafat pada 1923. Ahmad Dahlan biasa dijuluki sebagai pelopor modernis Islam di Indonesia. Modernis yang digagas oleh Ahmad Dahlan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada reformasi sistem pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang ketiga ada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat melalui amal sosial dan pelayanan kesehatan modern. Pendekatannya yang pragmatis membuat berhasil membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan Muhammadiyah hingga saat ini. Kemudian selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan Mbah Hasyim yang mendapati julukan biasanya dengan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Pada 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah perkumpulan Islam di Jawa, yaitu organisasi yang sekarang termasuk organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang pada awalnya melewati berbagai tantangan mulai dari perlawanan dari kaum imperialis yang mempresentasikan Islam hingga kehadiran sejumlah organisasi seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah yang melemahkan kekuatan para kiai sebagai juru bicara komunitas. Dalam perkembangannya dan pembaharuan Islam, NU lebih terfokus pada pendidikan dan lingkungan pesantren. Pesantren sendiri memiliki arti umum tempat belajar agama Islam. Selanjutnya ada Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir pada 1939 dan wafat pada tahun 2005. Beliau adalah pelopor neo-modernis Islam. Perkembangan selanjutnya dari gerakan modernis Islam di Indonesia diwakili oleh tokoh seperti Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid yang mengembangkan konsep neo-modernis Islam. Apa itu neo-modernis Islam? Neo-modernis Islam muncul sebagai sintesis antara modernis klasik dan juga tradisionalisme. Berusaha menjembatani gap antara kedua aliran tersebut. Madjid dikenal dengan konsep kontroversialnya seperti Islam yes, Partai Islam no, sekularisasi dan juga pluralisme agama. Baik, sekian itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang modernis Islam. Selanjutnya masih ada lagi tentang karakteristik dan prinsip-prinsip modernis Islam, dampak dan pengaruh gerakan modernis Islam yang akan dilanjutkan oleh teman saya Caca Van Dias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya persilakan. Selanjutnya adalah karakteristik dan prinsip-prinsip modernisme Islam. Yang pertama, rasional dan ijtihad, yaitu rasional berarti menggunakan akal pikiran secara logis dan kritis dalam memahami ajaran Islam serta menghadapi perkembangan zaman, sedangkan ijtihad sendiri adalah upaya intelektual seorang ulama atau cendekiawan muslim untuk mengaliri, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis.
Selanjutnya, yang kedua adalah reformasi pendidikan, yaitu usaha memperbarui sistem pendidikan Islam agar lebih maju dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dengan cara metode pengajaran yang modern. Yang ketiga ada penolakan taklid mutlak, yaitu menolak sikap yang mengikuti pendapat ulama dan tradisi lama tanpa memahami dasar dan alasannya. Kaum modernis menekankan agar umat berpikir kritis menggunakan akal serta kembali pada Al-Quran dan hadis dengan ijtihad, bukan hanya meniru tanpa pertimbangan. Yang keempat adalah adaptasi dengan modernitas, yaitu sikap menerima perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial modern, lalu menyesuaikan dengan ajaran Islam agar umat tetap maju tanpa meninggalkan nilai-nilai dan syariat. Selanjutnya, dampak dan pengaruh dari modernis Islam, yaitu yang pertama ada transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan yaitu termasuk salah satu dampak paling berpengaruh dan gerakan modernis Islam menjadikan pendidikan lebih maju, relevan dengan zaman dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Contohnya pengaruh yaitu banyak yang mendirikan institusi pendidikan modern di Indonesia yang mengintegritaskan ilmu agama dan umum. Selanjutnya adalah kebangkitan organisasi Islam, yaitu mendorong lahirnya organisasi-organisasi Islam yang berperan penting dalam pendidikan sosial, dakwah, dan perjuangan politik umat. Selanjutnya, perlawanan terhadap kolonialisme, yaitu berperan penting dalam membangkitkan kesadaran, membentuk organisasi, dan mempersatukan umat dalam melawan kolonialisme. Selanjutnya, kesimpulannya, yaitu gerakan Islam adalah upaya pembaharuan pada abad ke-19 untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Gerakan ini didorong oleh faktor internal dan eksternal, termasuk perlawanan terhadap kolonialisme dan pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharu dari Timur Tengah. Mungkin cukup itu presentasi dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.